Shalom, apa kabar kalian hari ini? Bapak percaya kalian baik-baik saja. Baik, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami mau belajar. Tuhan tolong kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita belajar dari bab 12, mengenai hati nurani. Memilih yang benar. Bahan Alkitab kita dari 1 Samuel 20 dan Markus 7 ayat 21-23. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memotivasi kita untuk tergerak mengevaluasi dan membaharui diri berdasarkan panduan hati nurani. Kita masuk dalam materi. Apa itu hati nurani? Hati nurani adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Seringkali manusia melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun yang tahu, kemudian berusaha melupakannya dan menganggap itu tidak pernah ada atau terjadi, tapi ada suara dari dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan tentang kesalahan itu. Hati nurani berisi kesadaran, jadi hati nurani tidak hanya dipandu oleh emosi atau perasaan semata, namun hati nurani juga membantu kita dalam setiap tindakan hidup. Apakah hati nurani dapat salah? Hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Terkadang seseorang meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan bisikan suara hatinya, padahal tindakannya itu salah. Misalnya para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan, mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan suara hati nuraninya. Jadi, suara hati dapat saja salah jika tidak dilatih dan dididik. Banyak orang bertindak berlawanan dengan suara hati nurani, mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati nurani, lama-kelamaan, hati nurani mereka pun menjadi tumpul. Peran hati nurani sangat penting bagi manusia, bahkan Yesus mengatakan dari dalam hati manusia lahir kejahatan. Markus 7 ayat 21-23. Hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Bagi remaja seperti kalian, sangat penting untuk terus melatih dan mendidik hati nurani agar dari dalam hati nurani kalian lahir berbagai perbuatan baik ketika kalian harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Bagaimana melatih dan mendidik hati nurani? Caranya adalah tekun berdoa dan membaca Alkitab serta mencontoh kehidupan orang-orang yang baik. Keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita akan berpengaruh terhadap hidup kita sendiri, kondisi emosi kita, pertemanan, hubungan dengan orang tua dan saudara kita. Anak remaja sekarang, banyak memilih keputusan tidak berdasarkan akal sehat dan tuntutan hati nurani mereka, memilih berdasarkan apa yang kini sedang digemari atau disukai oleh teman, padahal apa yang dipilih oleh seseorang akan dijalani olehnya, dan mempengaruhi kehidupannya. Misalnya memilih ikut teman bolos, maka dampaknya akan ditanggung oleh diri sendiri, yaitu sanksi atau hukuman serta ketinggalan pelajaran. Dan ketika kalian memilih untuk bolos, kalian tidak menghargai jerih lelah orang tua kalian yang telah bekerja keras untuk menyekolahkan kalian. Jadi, pilihanmu tidak hanya berpengaruh pada dirimu saja tetapi juga bagi orang tua kalian. Kalau pilihanmu baik dan positif maka pengaruhnya juga baik dan positif dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana agar kita memilih keputusan yang benar? Yang pertama, kita harus bersikap terbuka terhadap berita-berita yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, dari situ kita boleh menunjukkan pikiran dan pendapat kita sendiri, namun di samping itu kita juga harus terbuka terhadap pikiran dan pendapat orang lain. Jadi artinya mana keputusan yang secara umum dipandang baik, itulah yang menjadi keputusan yang benar. Kalau kalian mampu melakukannya, maka kalian pun mampu untuk memilih yang benar, memutuskan yang benar. Bagaimana jika kita salah memilih atau memutuskan sesuatu? Tidak mengapa, tetapi belajarlah dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi. Tiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Rasul Paulus mengingatkan kita memelihara hati dari berbagai kejahatan karena dari dalam hati keluar semua perbuatan yang baik dan yang jahat. Kita akan mampu memelihara hati kita dari berbagai hal negatif jika kita minta Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai manusia kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain, baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan.
Jika hati nurani manusia terus diasah maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati mempertimbangkan setiap kata dan perbuatannya sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain terlebih bagi Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan, pergunakan waktu yang ada, mengerjakan tugas-tugas yang daripada guru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.